Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebaikan untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya adalah Tegar Arobi dari kelompok 4, angkatan ke-7 dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Jambi. Di sini saya ingin memberikan penjelasan terkait rencana aksi kesamaptaan sebagai bentuk kesiapsiagaan bela negara. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau yang biasa dikenal Basarnas memiliki peran vital dalam menyelamatkan nyawa manusia, terutama dalam kondisi darurat bencana, kecelakaan, dan situasi kritis lainnya. Dalam pelaksanaan tersebut, para personel Basarnas dituntut memiliki keselamatan fisik dan mental yang tinggi sebagai bagian dari kesiapsiagaan bela negara. Kesamaptaan bukan hanya urusan jasmani semata, tapi juga kesiapan psikologis, disiplin, serta ketahanan mental sebagai garda terdepan dalam misi kemanusiaan dan pertahanan non-militer. Bela negara yang bisa dilakukan di lingkungan Basarnas dimungkinkan melalui beberapa hal. Pertama, kesiapsiagaan personel 24 kali 7 hari menghadapi situasi darurat, kemudian dedikasi dalam evakuasi dan menyelamatkan korban sebagai bentuk nyata pengabdian kepada bangsa dan negara. Dan yang terakhir adalah kesemaptaan jasmani dan mental untuk menghadapi tantangan medan yang berat seperti laut, gunung, hutan, dan bencana alam. Kemudian analisis yang saya lakukan terhadap rencana aksi kesamaptaan kesiapsiagaan bela negara menggunakan analisis SWOT sebagai berikut. Pertama adalah strength atau kekuatan. Pertama adalah para personel Basarnas telah dilatih dengan standar tinggi kesemaptaan fisik dan ilmu dasar search and rescue. Kemudian yang kedua, budaya kerja yang menanamkan disiplin, loyalitas, dan nasionalisme. Yang ketiga, tersedianya peralatan pelatihan serta pusat pelatihan khusus search and rescue di berbagai daerah. Dan yang terakhir, rasa tanggung jawab tinggi terhadap tugas dan kemanusiaan. Kemudian ditinjau dari segi weakness atau kelemahan, yang pertama adalah tidak semua satuan kerja memiliki intensitas pelatihan fisik berkala. Kemudian perbedaan kemampuan fisik antar pegawai ASN dan tenaga lapangan. Yang ketiga, beberapa daerah masih kekurangan fasilitas sarana dan prasarana latihan kesemaptaan. Dan yang terakhir yang keempat, kurangnya evaluasi berkala kesemaptaan di lingkungan kerja dan operasional. Kemudian ditinjau dari segi opportunities atau peluang. Yang pertama, dukungan dari kebijakan nasional bela negara, revolusi mental ASN. Kedua, kolaborasi lintas lembaga seperti TNI, Polri, BNPB, dan relawan dari masyarakat untuk latihan gabungan. Yang ketiga, manfaatan teknologi digital untuk monitoring kesamaptaan mandiri. Yang keempat, meningkatkan citra dan kepercayaan publik melalui kesiapan personel. Kemudian ditinjau dari segi threats atau ancaman. Pertama, ancaman fisik dan mental. Dari penurunan stamina akibat tugas berat yang berkepanjangan. Yang kedua, tantangan cuaca ekstrim, medan yang berat, dan beban kerja yang tinggi. Yang ketiga, potensi penurunan kesadaran bela negara di generasi baru ASN. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ancaman non-militer seperti disinformasi publik dan tekanan publik saat operasi SAR berlangsung. Kemudian rekomendasi atau upaya-upaya yang bisa saya berikan secara strategis dan sistematis untuk instansi Basarnas adalah sebagai berikut. Yang pertama, program kesamaptaan berkala di semua satuan kerja. Kemudian dibagi lagi menjadi dua, seperti melaksanakan tes kesamaptaan jasmani secara berkala, seperti dilakukan triwulan atau tahunan, kemudian menyediakan waktu dan jadwal rutin olahraga bagi pegawai dan rescuer. Yang kedua, pelatihan gabungan bela negara dan ilmu SAR yang dibagi lagi menjadi dua, kolaborasi dengan pihak-pihak instansi lain seperti TNI Polri untuk latihan gabungan bela negara dan ilmu SAR. Kemudian latihan bersama sebagai ajang simulasi penanganan darurat nasional. Kemudian upaya yang ketiga, peningkatan sarana latihan fisik seperti mengoptimalkan lapangan, gym mini dan alat kesamaptaan di kantor wilayah. Kemudian mendorong anggaran
satuan kerja untuk pembinaan fisik personel. Kemudian rekomendasi keempat yang saya berikan, integrasi nilai bela negara dalam briefing harian dan diklat. Seperti menyisipkan nilai-nilai bela negara saat apel pagi atau evaluasi pasca operasi. Kemudian menambahkan muatan bela negara dalam diklat teknis dan dasar SAR. Kemudian rekomendasi yang kelima, pemanfaatan teknologi monitoring fisik seperti menerapkan aplikasi absensi berbasis kegiatan fisik atau kesehatan atau mengembangkan sistem e-samapta untuk pemantauan kebugaran personel. Kemudian rekomendasi yang keenam atau terakhir adalah kampanye bela negara melalui kegiatan sosial dan edukatif seperti menjadi teladan bela negara di masyarakat lewat kegiatan sosial SAR dan mengadakan sosialisasi bela negara ke sekolah dan komunitas kita. Kesiapsiagaan bela negara di instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau biasa dikenal Basarnas bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi suatu kehormatan yang diwujudkan melalui ketangguhan fisik dan mental dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Melalui pelatihan, dedikasi, dan sinergi yang berkelanjutan, kita tidak hanya siap menyelamatkan nyawa, tapi juga menjaga martabat bangsa di medan tugas. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata atau perbuatan. Saya harap rekan-rekan semua mengerti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family, profesional, modern, teruji. Vignam Jagat Samagram.